DPRD Riau mengkritisi banyak fasilitas, terutama gedung-gedung yang dibangun oleh Pemprov Riau, kini hanya menjadi tempat yang tidak berfungsi dengan baik. Diharapkan pemerintah lebih bijaksana dalam merencanakan pembangunan fasilitas ataupun aset daerah ke depannya. Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Riau, Edi Basri, menyoroti sejumlah aset daerah yang terbengkalai dan tidak terawat di Provinsi Riau. Edi menyebut banyak fasilitas terutama gedung-gedung yang dibangun kini hanya menjadi tempat yang tidak berfungsi dengan baik. Bangunan-bangunan yang baru dibangun pun ada yang tampak tidak digunakan yang tentunya merugikan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Riau. Seperti contohnya Rumah Kreatif Hub atau RCH yang dibangun pemerintah Provinsi Riau sebagai wadah atau rumah bagi pelaku ekonomi kreatif atau ekrab dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Sebelumnya Pemprov berharap dengan adanya RCH menjadi kesempatan bagi anak-anak muda Riau untuk terus berinovasi dalam menciptakan karya terbaik. RCH memiliki banyak fungsi dan tujuan, yaitu untuk mendukung perkembangan industri kreatif yang ada di Riau. Namun hingga saat ini terlihat gedung tersebut belum maksimal difungsikan. Lebih lanjut, Edi menilai jika sebuah fasilitas tidak dapat dirawat atau dimanfaatkan lagi, lebih baik fasilitas tersebut dilelang atau dipindah tangankan. Edi Basri juga mengingatkan pemerintah lebih bijaksana dalam merencanakan pembangunan fasilitas atau aset daerah ke depannya. Selain perawatan yang serius, pengelolaan aset yang sudah tidak terpakai bisa dilakukan dengan menggandeng pihak ketiga melalui skema kerjasama. Yang belum semaksimal mungkin bisa terpelihara dengan baik ya. Dan ini menjadi atensi kita ke depan, termasuk stadion utama, termasuk adanya gedung-gedung mangkrak yang akan nilainya akan jatuh berapa kan bisa pupus kan, seperti kolam renang yang ada di Rumbai, seperti bangunan yang tidak terlaksana sama sekali. Ini adalah kita akan targetkan supaya berfungsi ke depan menjadi nilai ekonomi paling tidaknya, sekalipun tidak memberikan profit tapi tidak bernilai aset yang bersifat menurun bahkan bisa hancur sama sekali. Ada juga beberapa aset yang baru selesai pengerjaannya tapi sampai sekarang belum digunakan kayak yang di Arifin Ahmad. Kemudian juga Islamic Center ya, Quran Center. Itu kayak menganggapnya gitu Pak? Iya, saya orang yang kemarin itu pernah sholat di Masjid Islamic Center yang ada di MTQ itu. Di LPTQ. Ya, LPTQ, Masjid LPTQ itu. Saya melihat secara fisiknya itu bangunannya tidak memuaskan lah. Bangunan baru tapi sudah terjadi kerusakan di sana sini. Dan ini juga kita sayangkan kan, apakah ini nanti ada persoalan hukum di sana dan lain sebagainya. Termasuk juga nantinya aset, pengelolaan aset ke depan berkaitan dengan masalah yang di Arifin Ahmad ya. Itu pirawisata ya apa tuh? Saya belum tahu persis itu, tapi itu tadi. Karena ini Indonesia ini pada umumnya memang kayak lembaga miskin fungsi gitu. Oh kalau membangun tuh cepat kali, tapi untuk memfungsikan tuh kadang-kadang belum sampai pemikiran ke sana atau gimana, nggak tahu kita gitu. Jadi tapi dari Komisi 3 komitmen mitra itu adalah kawan kita seperjuangan, kawan kita sama-sama dalam berjalan, maka kebaikan ataupun perjuangan kita harus lebih baik karena nanti keberhasilan mereka ada juga bagian dari keberhasilan kita sebagai Komisi 3 yang membidangi mereka gitu. Jadi Pak, ini kan aset-aset yang tidak dipakai ini stadion utamanya udah belasan tahun ini Pak. Iya. Kayak mana nih, perlu nggak dibuat perda yang mewajibkan mereka harus mendapatkan keuntungan atau seperti itu Pak? Karena nggak jalan sama sekali ini Pak. Makanya memori saya kembali. Waktu pembangunan stadion utama itu kan saya DPRD Riau. Saya dulu yang menolak itu. Menolaknya bukan tidak suka gedungnya, tetapi saya udah berpikir ini akan menjadi macet ke depan. Karena saya belum melihat potensi manajemen di daerah ini yang bisa memfungsikan gedung sebesar itu. Terbukti kan hari ini. 15 tahun saya tinggalkan terbukti hari ini. Gitu. Artinya politik itu prediction. Nah, jadi seorang politisi itu harus punya prediksi ke depan, jauh ke depan. Ini kan merugikan daerah, hampir 1 triliun gitu kita bangun gedungnya. Sekarang coba. Dia bukan menghasilkan untuk daerah, bahkan mengisap darah dari daerah untuk dana renovasi, dana operasional dan sebagainya. Maka untuk itu harus kita cari jalannya. Kalau memang secara manajemen pemerintahan tidak mampu mengelolanya, kita serahkan pada pihak ketiga. Edi Basri sangat berharap Pemprov Riau mengoptimalkan penggunaan aset daerah yang bernilai tinggi demi kemajuan dan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Riau. Fresti Bosalayonda dan Danata melaporkan.